Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Media Putri, Husnul Khatimah, dan Triwarsiah. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pertidaksamaan linear dua variabel dan program linear. Stay tune! Materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, program linear dan model matematika. Yang terakhir, nilai optimum fase objektif. Dalam slide ini akan ditampilkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Silakan pause video ini jika ingin membacanya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini telah ditampilkan 4 hubungan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu yang pertama AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Keempat hubungan tersebut memuat dua hal, yaitu A. Terdapat lambang ketidaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan, atau tidak kurang dari, dan kurang dari sama dengan, atau tidak lebih dari. B. Terdapat dua variabel X dan Y, dan masing-masing variabel berpangkat 1 atau linear, sehingga dapat didefinisikan pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel berpangkat 1, sedangkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah hubungan yang memuat dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Contohnya seperti 2x plus y kurang dari sama dengan 4, x min 2y kurang dari sama dengan 6, dan X plus Y kurang dari 2. 2. Menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan contoh 1-3 berikut. Tentukan daerah himpunan penyelesaian 2X min Y sama dengan 6 dengan X, Y elemen R. Penyelesaian. Langkah pertama adalah menggambar grafik 2x min y sama dengan 6 pada bidang kartesius. Untuk menggambar grafik tersebut agar lebih mudah, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. A. Menentukan titik potong dengan sumbu x, berarti y sama dengan 0. 2x min y sama dengan 6. Karena tadi y sama dengan 0, maka di sini y-nya kita ganti 0 menjadi 2x min 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2, x sama dengan 3. Jadi didapatkan titik potong dengan sumbu x adalah 3,0. B. Menentukan titik potong dengan sumbu y, berarti x sama dengan 0. 2x min y sama dengan 6. Nah, dikarenakan di sini tadi x sama dengan 0, maka x kita ganti 0 menjadi 2 buka kurung 0 tutup kurung min y sama dengan 6. Min y sama dengan 6, y sama dengan min 6. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0, min 6. Jika dibuat tabel, maka tampilannya seperti tabel di pojok kanan atas dan gambar grafiknya di bawah tabel. Langkah berikutnya adalah mengambil sembarang titik uji yang terletak di luar garis 2x min y sama dengan 6. Misalnya titik 0, buka kurung 0,0, tutup kurung. Titik uji tersebut kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 6, sehingga diperoleh 2x min y kurang dari sama dengan 6
2 buka kurung 0 tutup kurung means 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6 merupakan pernyataan yang benar karena 2 buka kurung 0 tutup kurung means 0 tidak kurang dari 6, maka bagian belahan bidang yang memuat titik 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min y kurang dari 6. Langkah terakhir adalah menandai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan seperti gambar di bawah ini. Dari contoh 1,3 diperoleh langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan adalah sebagai berikut. A. Menggambar grafik AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius. B. Mengambil sembarang titik uji buka kurung X1, Y1 tutup kurung yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C dan mensubstitusikan titik uji tersebut ke dalam pertidaksamaannya. Apabila diperoleh pernyataan yang benar, maka bagian belahan bidang yang memuat titik uji buka kurung X1, Y1 tutup kurung merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Sebaliknya, apabila diperoleh pernyataan yang salah, maka bagian belahan bidang yang tidak memuat titik uji buka kurung X1, Y1 tutup kurung merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah yang terakhir adalah menandai daerah himpunan dengan menggunakan raster atau arsiran. 3. Program linear dan model matematika. Di dalam masalah yang berkaitan dengan program linear, kita akan menghadapi persoalan pengoptimuman atau optimasi suatu fungsi linear. Optimuman ini dapat berupa pemaksimuman atau peminimuman. Artinya, kita akan mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tujuan yang berupa fungsi linear tersebut. Untuk memecahkan masalah program linear, kita sebelumnya harus dapat menerjemahkan bahasa permasalahan ke dalam bahasa matematika. Bahasa atau rumusan matematika ini disebut model matematika. Dalam menyusun atau merumuskan model matematika, kita harus dapat menyatakan besaran-besaran masalah sebagai variabel-variabel. Selanjutnya adalah merumuskan hubungan matematika sesuai dengan ketentuan dalam masalah tersebut. Contoh, ibu membeli 3 kg jeruk, 5 kg apel seharga Rp72.500. Sedangkan Ihsan hanya membayar Rp17.500 untuk 1 kg jeruk dan 1 kg apel. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama adalah menyatakan besaran-besaran dalam permasalahan sebagai variabel-variabel. Misalkan untuk harga 1 kg jeruk dinyatakan dengan X rupiah, sedangkan untuk harga 1 kg apel dinyatakan dengan Y rupiah. Langkah berikutnya adalah merumuskan hubungan matematika sesuai ketentuan dalam permasalahan. Berdasarkan permasalahan pada contoh, diperoleh hubungan 3x plus 5y sama dengan 72.500x plus y sama dengan 17.500 rupiah. Jadi, model matematikanya adalah 3x plus 5y sama dengan 72.500 dan x plus y sama dengan 17.500 dengan x, y, elemen C. 4. Nilai optimum fungsi objektif. Setelah menyusun model matematika suatu program linear, langkah selanjutnya adalah menentukan jawaban atau penyelesaian bagi masalah tersebut. Kita sudah mengetahui bahwa tujuan program linear
adalah menentukan penyelesaian optimum. Dari segi matematika, penyelesaian ini berupa titik pada himpunan penyelesaian yang akan membuat fungsi objektif atau fungsi tujuan bernilai maksimum atau minimum. Permasalahannya adalah bagaimana Anda dapat mencari satu di antara sekian banyak titik yang akan membuat fungsi objektif tersebut bernilai optimum. Untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif, kita dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode simplex. Metode simplex pertama kali dikembangkan oleh Josh dan Zig pada tahun 1947. Metode ini membutuhkan langkah-langkah perhitungan yang agak rumit dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang melibatkan banyak variabel. Yang kedua, metode grafik. Metode grafik biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang sederhana. Misalnya, program linear yang hanya melibatkan dua variabel saja. Metode ini terdiri atas dua macam, yaitu metode uji titik ujung dan metode garis selidik. Satu, metode uji titik ujung. Kita telah mempelajari bahwa model matematika program linear memuat fungsi objektif dan kendala-kendala yang harus dipenuhi. Selain itu, kita juga telah belajar menggambar grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan metode uji titik ujung. Perhatikan contoh berikut. Sebuah perusahaan memproduksi sepeda dan skuter dengan menggunakan dua mesin. Untuk memproduksi sepeda dibutuhkan waktu 5 jam dengan menggunakan mesin pertama dan 2 jam dengan menggunakan mesin kedua. Untuk memproduksi skuter dibutuhkan waktu 3 jam dengan menggunakan mesin pertama dan 6 jam dengan menggunakan mesin kedua. Kapasitas maksimum mesin pertama 150 jam, sedangkan kapasitas maksimum mesin kedua 180 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari tiap satu unit sepeda adalah Rp480.000 dan satu unit skuter adalah Rp560.000. Tentukanlah jumlah sepeda dan skuter yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan maksimumnya. Penyelesaian. Langkah pertama adalah membuat model matematika dari masalah di atas. Misalkan, banyaknya sepeda dinyatakan dengan X dan banyaknya skuter dinyatakan dengan Y, sehingga didapatkan tabel seperti berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh fungsi objektif yang akan dimaksimumkan, yaitu Z sama dengan 480.000X plus 560.000Y. Kendala-kendala yang harus dipenuhi yaitu 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 150, 2X plus 6Y kurang dari sama dengan 180, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan X, Y, elemen C. Langkah kedua adalah menggambar grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Agar lebih mudah, kita perlu menentukan titik potong garis 5X plus 3Y sama dengan 150 dan 2X plus 6Y sama dengan 180 dengan sumbu. Diperoleh tabel sebagai berikut dan grafik sebagai berikut. Titik-titik ujung yang terletak pada daerah himpunan penyelesaian adalah titik-titik 0,0, 30,0, 15,25, dan 0,30. Langkah ketiga adalah menghitung nilai fungsi objektif Z sama dengan 480.000X
plus 560.000 Y untuk titik-titik ujung pada daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa fungsi objektif Z sama dengan 480.000 X plus 560.000 Y mencapai nilai maksimum sebesar pada titik potong garis 5X plus 3Y sama dengan 150 dan 2X plus 6Y sama dengan 180, yaitu 15,25. Langkah terakhir adalah menafsirkan nilai maksimum fungsi objektif sebagai penyelesaian dari masalah program linear di atas. Karena nilai maksimum dicapai pada titik 15,25, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum jika memproduksi 15 unit sepeda dan 25 unit skuter. Selanjutnya, metode garis selidik. Menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan metode uji titik ujung membutuhkan ketelitian dan waktu yang agak lama. Cara lain yang lebih cepat dan sederhana adalah menggunakan metode garis selidik. Apa dan bagaimana metode garis selidik tersebut? Ikuti pembahasan berikut ini. Apabila diketahui fungsi objektif suatu program linear adalah Z sama dengan AX plus BY, maka ambil nilai-nilai K untuk mengganti nilai Z, yaitu K1, K2, K3, seterusnya Kn. Karena Z sama dengan AX plus BY, maka K1 sama dengan AX plus BY, K2 sama dengan AX plus BY, seterusnya Kn sama dengan AX plus BY dengan K elemen R. Garis-garis tersebut merupakan garis-garis yang sejajar pada daerah himpunan penyelesaian kendalanya. Masih ingatkah kalian syarat dua buah garis dikatakan saling sejajar? Garis selidik AX plus BY sama dengan K elemen R merupakan himpunan garis-garis yang sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi dua model kapal pesiar. Model 1 membutuhkan waktu 30 jam untuk memotong dan merakit, serta 40 jam merakit, serta 40 jam untuk menyelesaikannya. Model 2 membutuhkan 45 jam untuk memotong dan merakit, serta 30 jam untuk menyelesaikannya. Waktu yang tersedia 360 jam untuk memotong dan merakit, serta 300 jam untuk menyelesaikannya. Keuntungan bersih untuk setiap unit model 1 sebesar Rp4.500.000, model 2 sebesar Rp6.000.000. Tentukan banyaknya kapal pesiar model 1 dan model 2 yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan maksimum. Penyelesaian, misalkan X adalah banyaknya kapal pesiar model 1 dan Y adalah banyaknya kapal pesiar model 2. Sebelumnya, kita sajikan dulu masalah di atas dalam tabel berikut ini. Berdasarkan tabel, diperoleh fungsi objektif yang akan dimaksimumkan Z sama dengan 4.500.000 X plus 6 juta Y. Kendala-kendala yang harus dipenuhi yaitu 30X plus 45Y kurang dari sama dengan 360, 40X plus 30Y kurang dari sama dengan 300, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 dengan X, Y elemen C. Langkah berikutnya adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian titik potong garis 30X plus 5Y sama dengan 360 dan 40X plus 30Y sama dengan 300 dengan sumbu X dan sumbu Y
disajikan dalam tabel berikut ini. Kemudian diperoleh grafik himpunan penyelesaian sebagai berikut. Karena fungsi objek terbentuk Z sama dengan 4.500.000x dan 6 juta Y, maka persamaan garis lidiknya adalah 4.500.000x plus 6 juta Y sama dengan K, dengan K elemen R. Misalnya, kita ambil nilai K sama dengan 18 juta. Garis tersebut mempunyai persamaan 4.500.000x plus 6 juta Y sama dengan 18 juta, atau disederhanakan menjadi 45x plus 60Y sama dengan 180. Garis yang sejajar dengan 45x plus 60Y sama dengan 180 dan terletak paling jauh dari titik 0 atau 0,0 adalah garis yang melalui titik 3,6. Dengan demikian, titik 3,6 merupakan titik optimum, yaitu nilai maksimum Z sama dengan 4.500.000x plus 6 juta Y. Titik 3,6 Z sama dengan 4.500.000x plus 6 juta Y sama dengan 4.500.000 kali 3 plus 6 juta dikali 6 sama dengan 13.500.000 plus 36 juta, hasilnya 49.500.000. Jadi, perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum yaitu sebesar Rp49.500.000 jika memproduksi 3 unit kapal pesiar model A dan 6 unit kapal pesiar model B. Demikian materi telah disampaikan. Setelah ini akan ditampilkan soal-soal latihan. Silakan mencoba agar kemampuan kalian semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.